Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari bawa puji-pujian, bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Dialah saja satu-satunya yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu,
tetap menjadi perlindungan bagi kehidupan kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Meskipun musuh kita ada di sekitar kita, tapi Tuhan adalah kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama bersemangat untuk memuji Tuhan, Allah di atas segala Allah. Karena dialah kemenangan kita. Dia adalah kuat bagi kehidupan kita. Dia terbesar, tidak ada yang seperti Dia. Mari semuanya tepuk tangan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan kita. Semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
keselamatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk dapat menerima firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kehidupannya bagi hidup kita. Karena itu pada pagi hari ini, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi bentuk cinta kami kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan Kau tolong kami Tuhan,
Biarlah kami memiliki hati yang baik, hati yang lembut untuk dapat menerima setiap firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan anakku yang dikasih Tuhan, tema renungan pagi hari ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita buka ayatnya yang sebagai dasar awal. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan untuk mendasari renungan pagi hari ini. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk kita semua. Dan dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saya ulangi untuk kita semua. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya. Melihat tema berakar, berbuah, bertumbuh, dan berbuah. Kita bisa lihat cara berakar, bertumbuh, dan berbuah tidak lepas dari tanaman, Bapak Ibu serta anak-anakku. Pasti di antara kita, di antara Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, ada yang gemar atau senang untuk menanam. Baik tanaman bunga seperti di belakang, seperti di samping ini, maupun tanaman buah, misalnya ada buah mangga, buah apokat. Ya. Saat kita menanam, saat Bapak Ibu mungkin menanam, pasti memilih tanaman tersebut dengan kriteria tertentu, baik bibit yang bagus ataupun jenis yang bagus. Demikian juga menanam di media yang bagus. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kita saat menanam atau saat Bapak Ibu menanam, tanaman tersebut pasti memiliki suatu harapan. Pasti memiliki satu kerinduan dari tanaman tersebut, yaitu menghasilkan ataupun bisa kita nikmati dari apa yang kita tanam tersebut. Kalau tanaman bunga bisa kita nikmati keindahannya, kalau tanaman buah kita bisa nikmati buahnya. Dari situ Bapak Ibu, saya berpikir, kita harus berpikir bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan taruh di tempat ini, yang Tuhan panggil, pasti Tuhan juga mengharapkan satu harapan yang sama seperti harapan kita, yaitu seperti pohon tersebut. Kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Bicara tentang berakar, ini yang pertama, Bapak Ibu, serta anak-anakku, kita lihat bahwa setiap tanaman pasti harus memiliki atau akarnya yang pertama. Ini harus kuat. Ini yang pertama. Setiap tanaman atau sebuah tanaman yang baik pasti memiliki akar yang kuat. Ini harusnya. Maka apabila memiliki dan istilahnya berakar yang dengan kuat, tanaman tersebut tidak akan goncang, tidak akan mudah terombang-ambing. Walaupun saat itu badai datang ataupun saat bencana, angin, dan lain-lain itu datang. Demikian juga kita harus memiliki fondasi atau akar yang kuat. Agar iman atau kepercayaan kita tidak mudah goyah dan tahan terhadap tantangan cobaan yang ada di hadapan kita. Kembali Bapak Ibu kita buka untuk mendasari tentang akar. Mari kita buka dalam Kolose. Firman Tuhan saya bacakan
dalam Kolose 2 ayat 27. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Jadi kita harus memiliki akar yang kuat, berakar dalam Tuhan. Saya sambung dengan ayat Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25. Saya bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari kedua ayat di atas ataupun ayat nasnya di atas, jelas dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengajarkan atau mengajak kita atau menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk memiliki iman yang kuat, memiliki akar di dalam Dia, memiliki pondasi yang kuat. Supaya apa Bapak Ibu serta anak-anakku? Di saat pencobaan datang, di saat badai datang, di saat angin menerpa kehidupan kita, kita tetap berdiri. Semakin kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan, maka semakin kuat pula iman kita. Seperti gambaran pohon yang dekat dengan sumber air. Maka bertumbuhlah pohon tersebut dengan sehat dan kuat. Ya, melihat kondisi saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya berada di luar sehingga cuacanya sangat panas sekali juga. Di pagi hari dengan terik matahari yang sehat, kita lihat tanaman sangat dengan berakar kuat saat badai datang. Itu tidak akan mudah goyah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bangsa kita mengalami badai yang luar biasa. Semua mengalami badai yang luar biasa. Berdampak dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu guru, anak-anak atau semua masyarakat kalangan. Di tengah pandemi boleh terjadi. Badai ini diizinkan Tuhan. Bagaimana saat ini kita menghadapi kondisi seperti ini? Apakah kita tetap berakar di dalam Tuhan? Apakah kita tetap yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita? Kita selalu memegang atau berpegang, menanamkan hati kita, mengikatkan hati kita seperti akar tadi yang sangat kuat pada sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Seperti pondasi rumah yang sangat kuat, maka kita pun tidak akan mudah goyah apapun yang terjadi walaupun kondisinya seperti ini. Ya, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini poin berakar. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bertumbuh. Karena yang jelas kalau kita menanam sesuatu, tanaman tersebut kita harapkan bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Tidak ingin kecuali di bonsai, Bapak Ibu dan anak-anakku. Ini secara jasmani atau dilihat dari tanaman yang ada. Kalau secara mungkin di antara kita semua, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, tidak ingin tubuh kita tidak mengalami perkembangan, apalagi yang masih duduk di SD, SMP atau SMA mengalami perkembangan. Tidak ingin pasti tubuh kalian kerdil, pasti kepingin bertumbuh. Sebuah pohon yang baik, sebuah kehidupan yang baik, ini bisa dilihat apakah mengalami pertumbuhan yang baik apa tidak. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan atau kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami pertumbuhan iman yang baik? Kemajuan kepercayaan kepada Tuhan yang baik. Seringkali kita sebagai masyarakat yang minoritas, sindrom minoritas, kita mengalami himpitan
seperti tanaman mungkin kalau terlalu banyak di sekitarnya akan mendapatkan gizi atau mendapatkan satu sumber makan. Tapi Bapak Ibu dan anakku sekalian, kita berbeda. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Kita harus memiliki pertumbuhan yang baik. Kita buka sebagai dasarnya Efesus 4 ayat yang ke-14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Saya garis bawahi, ini ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia yang adalah kepala. Ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, beserta Bapak Ibu guru yang dikasih Tuhan, iman kita harus bertumbuh. Kepercayaan kita kepada Kristus harus bertumbuh. Tidak seperti tanaman dalam bonsai yang tidak memiliki akar yang cukup. Kita harus memiliki akar yang kuat. Kita harus melekatkan diri pada sumber kehidupan supaya apa? Iman kita bertumbuh, demikian juga fisik kita bertumbuh. Agar kita tidak mudah terombang-ambing dalam pengajaran-pengajaran saat ini yang sesat. Keadaan-keadaan yang tidak pasti ke depan bagaimana. Oh, di tengah-tengah saat ini, keadaan yang seperti ini, keadaan yang tidak pasti, sangat mengkhawatirkan kehidupan anak-anak muda, terutama dalam pergaulan. Ini pasti. Iman kita harus bertumbuh. Caranya bagaimana? Kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Seperti ayat yang ke-15 tadi. Ya. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kemudian kita akan masuk yang ketiga. Kalau tadi yang pertama yaitu berakar, beriman kepada Tuhan, dan percaya, kemudian kita mengalami satu pertumbuhan, satu harapan yang terakhir, satu harapan yang paling utama. Sama seperti kita saat menanam sebuah tanaman, yaitu berbuah. Apa itu buah? Ya, yang jelas ada buah-buah roh. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, ini buah-buah roh yang Tuhan inginkan. Tetapi tidak hanya itu. Kalau kita lihat, kita simak, kita perhatikan secara intrinsik atau secara garis besar, buah yang merupakan hasil akhir dari sebuah tanaman yang kita inginkan. Buah kehidupan dari hasil akhir hidup kita yang dipakai Tuhan, apakah menghasilkan buah apa tidak. Buah tadi memiliki karakter, harusnya memiliki karakter, yaitu menyenangkan, menyegarkan, bahkan dapat memenuhi satu kebutuhan. Orang yang memakannya bisa terpenuhi gizinya, bisa terpenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu serta anak-anakku, Tuhan juga mengharapkan kehidupan kita itu menghasilkan buah. Apakah kita ini sudah menyenangkan? Intinya, apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bermanfaat bagi orang lain? Bermanfaat untuk sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jelas kita dituntut. Jelas kita wajib. Karena apa? Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan yang memanggil kita, menentukan kita untuk menghasilkan.
Saya bacakan satu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, berbuah banyak. Artinya kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, menciptakan sukacita. Di setiap kehadiran kita ada damai, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin sadar tidak sadar pernah mungkin sebagai pelaku membuli teman kita, mengejek atau bagaimanapun lah. Ini artinya perbuatan kita tidak menjadi berkat. Tetapi mulai saat ini mari kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat dari hal sederhana, dari keluarga, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, teman bermain. Ya. Satu ayat lagi, Bapak Ibu serta anakku yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, ini cara kita agar dapat berbuah. Cara kita agar dapat menjadi berkat. Ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, saya bacakan untuk kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini caranya Bapak Ibu saudara anak-anakku sekalian. Kita tidak akan bisa jadi berkat. Perbuatan kita tidak akan bisa kita jadi berkat. Tanaman hanya berakar, bertumbuh, tapi kalau tidak berbuah, tidak ada faedahnya. Pasti suatu ketika tanaman tersebut ditebang apabila itu tanaman seperti mangga. Bunga apabila tidak menghasilkan satu keindahan yang bagus, maka bunga tersebut akan dibuang. Kehidupan kita saat kita hidup bersama Tuhan dan kita bertumbuh bersama Tuhan, tetapi akhirnya di dalam kehidupan realita kita tidak berbuah, ya ini tidak sempurna, Bapak Ibu saudara anakku sekalian, tidak lengkap. Maka caranya itu tadi, tinggallah di dalam Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan dalam setiap hal, terutama dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana? Terutama kalian sebagai siswa-siswi mulai dari mungkin SD, SMP, SMA, ke depan bagaimana? Minta berkat sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Bagaimana Tuhan hidup saya? Maka Tuhan pasti akan memberi tuntunan dan jawaban. Berakar di dalam Dia, bertumbuh bersama Tuhan, dan berbuah. Maka tinggallah di dalam Kristus. Setiap tindakan kita senantiasa kita meminta pertolongan. Hanya dekat Allah atau hanya dekat Yesus, Bapak Ibu, kita dapat berbuah. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Tanpa Kristus, tanpa campur tangan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, kita tidak ada artinya. Kekuatan kita tidak akan ada artinya. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman yang kuat. Berakar di dalam Kristus, bertumbuh bersama Kristus, dan berbuah bersama Kristus. Maka Tuhan akan berkenan di dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita sebagai atau kalian sebagai siswa-siswi, dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu datang sama Tuhan, dengan selalu minta pertolongan Tuhan, dengan selalu minta petunjuk Tuhan, Tuhan akan menuntun kalian, memberkati kalian dengan kecerdasan, kepandaian, kesungguhan, bahkan masa depan kalian atau kita semua, Tuhan sudah jamin. Kalian sekolah SD, SMP, SMA di sini mungkin nanti melanjutkan ke perkuliahan dan bekerja, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah taruh berkat buat kita semua. Tinggal
bagaimana respon kita, bagaimana meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan sudah panggil kita. Mungkin kalau kita sudah memilih tanaman yang kita pilih, itu tidak salah. Dan Tuhan memilih kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai pelayan-pelayannya, sebagai hamba-hambanya, tidak salah. Karena ada satu hal istimewa di dalam setiap diri kita semua. Di setiap diri kalian semua, terutama kalian sebagai siswa-siswi. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan persiapkan di tempat ini, di Immanuel, yang Tuhan taruh di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kalian dan kita semua. Di dalam setiap kehidupan, Tuhan mau kita menjadi berkat, kemuliaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau memakai. Tuhan bisa memakai siapa saja, terlebih kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Kami sudah berhenti berbicara Bapa. Kami terbatas dalam kata-kata. Tapi kami punya Engkau, Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Dan kami punya Engkau, Roh Kudus, yang senantiasa kucurahkan dalam setiap kami. Kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu, Bapak, Ibu Guru, ataupun Bapak Ibu orang tua yang ada. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Engkau memakai, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua. Engkau persiapkan kami, Engkau taruh kami, Engkau tanam kami, Engkau berikan kesuburan dalam setiap iman kami. Kami boleh berakar di dalam Engkau yang sumber hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan kami boleh menghasilkan buah yang Engkau kehendaki. Buah ini bisa menjadi berkat buat orang yang ada sekitar kami. Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tetap meminta pertolongan Engkau. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu yang belajar dari SD, SMP, SMA. Kau taruh, Kau lingkup. Sehingga dalam proses belajar, walaupun saat ini melalui daring, Engkau memberkati. Melalui online, Engkau memberkati. Kau jaga dalam pergaulan, Engkau jaga dalam sikap tindakan, Engkau jaga dalam pemenuhan kebutuhan. Engkau penuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu, setiap kebutuhan orang tua untuk memenuhinya semua Tuhan. Karena kasih-Mu luar biasa. Dan Engkau akan bentuk kami untuk semakin hari semakin berakar dan menancap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, lingkupi kami untuk menghadapi goncangan-goncangan, menghadapi badai ataupun keadaan ekonomi saat ini yang tidak menentu. Kami tetap mengandalkan semua dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita satu hati kembali, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas anugerah, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati keadaan hari ini, kebaikan, kesehatan, dan saat ini Tuhan kami akan
selesai atau mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.